Oke, selamat pagi guys. Selamat berjumpa kembali dalam touring vlog kali ini. Biasanya saya bawa motor di atas 150 cc. Kali ini kita akan coba bawa motor 155 cc. Ini NMAX tahun 2015. Kita coba performanya seperti apa, karena ini kemarin habis servis besar ya, ada beberapa part penggantian. Kita akan coba mau dibawa ke Pemalang karena mau ada perombakan lagi. Jadi perombakannya nanti di Pemalang, makanya kita coba bawa ke Pemalang. Dalam perjalanan Klaten Pemalang pada hari ini, pada hari Minggu ya, ini tanggal awal bulan, tanggal 1 Juni 2025. Kita akan goes ke Pemalang menempuh jarak 223 km. Semoga aman, tanpa ada kendala apapun, tanpa ada permasalahan apapun, sehat walafiat, dan tentunya bisa selamat. Oke guys, kita guys. Oke guys, kali ini kali ini saya lewat jalur Solo, Boyolali, terus menuju ke Semarang ya. Jadi Salatiga, Semarang. Jadi kita nggak lewat jalur seperti biasanya. Ini kita lewat jalur agak sedikit jauh dari biasanya. Kalau biasanya kan lewat Temanggung ya, tapi kali ini kita lewat sana, lewat jalur Boyolali, terus menuju ke Salatiga. Dari Salatiga nanti masuk Semarang. Kenapa lewat jalur ini? Karena kita menghindari hujan. Karena tadi pagi di sini sudah hujan ya. Wilayah sana juga mendung. Karena saya nggak bawa jas hujan, jadi kita ini saya lewat jalur ini lah. Semoga nggak hujan. Dan ini berangkat pagi. Sebenarnya tadi mau berangkat jam 6, tapi ternyata hujan, ya udah. Dan ini kita tes ya motor ini, NMAX 155 2015 NMAX All, NMAX lama ini ya. Kemarin habis direstorasi banyak motor ini. Dari sektor depan kemarin habis penggantian oli shock serta penggantian bearing ya di stang. Berikut penggantian di sektor CVT, kemarin servis CVT roller. Berikut sama ininya kita ganti filternya, kita ganti oli. Berikut juga ganti
eh, rem ini ya, apa namanya, pin remnya ini kemarin sempat rusak, nggak bunyi tek 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 gitu. Nah sekarang sudah bunyi, sudah enak. Di situ nanti kita coba hari ini ya. Terus setelah sektor depan, sektor tengah itu engine mounting, karena ini motor ini kalau boncengan itu kayak gini, goyang-goyang kayak gini ya. Kalau untuk boncengan, kalau untuk sendiri sih enggak. Ternyata setelah saya pikir itu dari bagian roda awalnya. Saya pikir itu bagian roda yang bermasalah. Sektor rodanya, peleknya atau apa gitu. Karena kok ini apa namanya, nggak enak gitu loh. Padahal yang namanya ban ini saya baru ganti ban. Bannya ini pakai Pirelli Diablo Rosso scooter yang ukurannya saya abses ya ini. Ukurannya saya abses di 150 untuk yang belakang ya. Yang depan 120 apa ya kalau tidak salah itu. Nah, saya abses kok masih ini gitu. Terus sektor depan untuk di shock breaker, bearing ininya komstir ya. Pergantian bearing komstirnya sudah saya ganti kok masih geol-geol. Apa ini? Periksa di bagian peleknya nggak peyang, nggak apa, aman aja. Terusan saya iseng bongkar, wah ternyata bener engine mountingnya pecah ini, karet-karetnya udah pecah. Karena ini motor udah hampir 10 tahun ya, 9 tahun jalan sekian. Akhirnya saya kemarin putuskan udah saya tak bawa dulu sebelum hari ini saya tancap gas untuk dibawa ke Pemalang, karena besok ini mau direstorasi bodi di Pemalang biar saya mantonya lebih gampang. Dan setelah dilakukan pergantian kemarin nggak banyak habisnya sih, cuma 200 sekian. Jadi 3 engine mountingnya, karetnya saya ganti, 2 yang pakai ada besinya ya, apa ya istilahnya, karetnya di dalam cuma samping-samping, dan ini ada besinya. Yang satu full karet yang sebagai penyangga stang apa standar tengah ya, itu saya ganti. Dan setelah jadi sampai jam berapa kemarin, 5:30 di Yamaha Harpindo Jaya di Klaten ini. Setelah diganti, wah alhasil benar seperti prediksi saya, sekarang sudah nggak goel-goel lagi gitu loh. Jadi untuk permasalahan ban, permasalahan pelek itu aman tuh. Setelah dari sektor itu, sektor mesin, karena ini tadinya motornya bunyinya tuh kasar banget, gitu loh. Nah, apa ini masalahnya? Bagian CVT sudah di ini tapi kok masih bunyi kenceng. Nah, akhirnya saya rombak besar itu, servis besar, turunin mesin. Nah, cuman nggak bongkar semuanya ya, mesin bagian depan aja. Jadi pelatuknya, apa istilahnya apa ya itu, saya, wah, mbaknya aja, pelatuknya itu ini saya ganti gitu. Full saya ganti original, lumayan habisnya itu hampir 1 jutaan. Dan setelah itu saya ganti udah aman, nggak bunyi ini apa kenceng lagi. Makanya hari ini pada 1 Juni 2025 ini kita tes coba ya kan, untuk tarikannya, untuk motornya apakah kuat apa enggak sampai di Pemalang. Moga-moga kuat ya guys. Itu di sektor mesin.
saya ganti. Terusan untuk pengereman, karena bagian belakang ini cakramnya ini sudah kemakan disc brake. Akhirnya jadi cakramnya itu celong akhirnya. Dan ya karena ini motor ini kan pemakaiannya yang pakai istri ya, dia nggak mudeng kaitannya perawatan motor segala macam, asal pakai aja gitu. Nah akhirnya saya ganti disc brake gitu, harganya juga lumayan, original Yamaha. Ganti disc brake, berikut ganti ininya juga kampasnya. Karena yang jelas kalau pakai kampas yang sebelumnya ya kan sudah kemakan juga gitu kan. Jadi kalau dipakai ya percuma gitu kan. Padahal masih tebel itu, karena saya baru ganti berapa bulan yang lalu gitu kan. Udah, karena permasalahan itu udah saya ganti lagi yang baru untuk kaitannya dengan disc brake dan kampas remnya. Dan alhamdulillah pengereman jadi enak ya kan, jadi full. Cuma ya permasalahannya masih di sektor mesin ini, untuk tarikannya masih kurang begitu responsif banget ya namanya juga motor tua. Oli kemarin juga saya langsung ganti, oli ganti, terus pakai Yamaha ya. Saya coba pakai Yamaha karena sebelumnya sih seringnya pakai sel ya. Nah ini udah saya pakai Yamaha aja wis. Tapi untuk bagian intake-nya itu kemarin saya nggak servis ya, karena saya cek itu masih bersih. Yaudah itu aja yang tak ganti. Berikut penggantian agar lebih kekinian lagi, saya ganti ini untuk saklar ini nih saya ganti. Ini pakai saklar Vision ya, Vision lama ini pakai Vision. Yang sebelah ini pakai dari Lexi ya, dari motor Lexi. Jadi saya pakai pergantian itu dan akhirnya jadi kekinian motornya, bisa dilihat kekinian banget ya. Dan ini tinggal masih kekurangan di satu motor lagi, di upgrade satu lagi, yaitu di perlampuan ya. Jadi ini kalau saya pakai malam, motor ini dipakai malam hari, itu lampunya agak sedikit redup. Nah rencananya ini saya mau pakaiin lampu tembak ya. Ada dua kemungkinan, nanti saya pakainya dari Duromoto X1 ya. Nanti saya gabungin dengan saklar ini biar bisa pas bin dan lain-lainnya. Keduanya dari Future S rencananya, cuman masih bingung. Tapi saya lebih dominan kayaknya sih ke Duromoto ya. Duromoto X1 aja lah, cukup ya, nggak mahal-mahal amat, kecil, nggak usah gede-gede, karena takut nanti akinya kalau buat gede jadi tekor, karena ini akinya kan aki kecil ya. Jadi kita pakai itu X1, Duromoto X1. Ini saya lagi bingung ini untuk cari ininya, karena tentunya kan nanti harus ada penambahan relay segala macam ya. Ada beberapa referensi ya pemasangan, karena saya nggak begitu paham untuk kaitannya dengan ini. Ada
kemungkinan nanti pasang di Freddy Moto, cuman ada sedikit kekecewaan sih sebenarnya yang terakhir saya pasang di sana. Untuk X-Max tentunya. Pada waktu itu saya pasang yang Duromoto X1 ME yang 100 watt itu. Saya udah tanya kepada ininya, ini kira-kira untuk di X-Max aman nggak gitu dengan daya 100 watt. Ternyata dia bilangnya sih oke, aman-aman aja gitu. Yang penting RPM itu di angka 5.000 lah. Masalahnya kan kita jalan nggak mesti di RPM 5.000 kan. Yang pertama itu, keduanya kalau dibawa touring kira-kira aman enggak gitu masalahnya, masalah selanjutnya. Nah, saya bilangnya oke aman-aman aja. Nah, udah akhirnya saya ganti aja, udah berarti putusin dia pakai Duromoto X1 ME pasang. Ternyata setelah dipasang jeder bener. Jadi sektor akinya itu langsung drop kalau pakai itu. Yang harusnya di angka 14, minimal 14,2 lah gitu. Itu drop bisa nyampe 11,8 kalau full pemakaian. Kalau kita pakai terus dalam jangka panjang, misalnya kita lagi touring nih. Nah itu langsung dropnya minta ampun gitu loh. Kan jadi nggak enak tuh, takut apalagi tahu sendiri S-Max itu kan notabene banyak elektriknya gitu loh. Itu akhirnya saya pikir lagi kalau mau pasang di sana gitu. Untuk instalasinya di sana sih oke. Saya acungin lah, cuman ya itu tadi belum 100% PNP gitu. Jadi masih ada coak-coak kabel, khususnya di satu jalur kabel minus untuk mengambil pas beam. Untuk mengambil pas beamnya itu dia masih sedikit coak, ya kan? Ngambil yang kabel warna kuning. Saya tanya, ini bisa PNP enggak gitu? Katanya enggak bisa, soketnya enggak ada. Nah ini ya masih saya pikir ulang untuk kembali lagi ke sana gitu loh. Nah, alternatif kedua saya ada ini tapi via online gitu. Via online itu lewat YouTube-nya adik siapa saya lupa itu. Di Shopee juga sudah ada di Shopee-nya gitu kan. Dia punya Shopee juga. Auto Lighting kalau nggak salah itu dari Bandung apa ya kalau tidak salah ya. Nah, dia sudah bisa mengkombinasi nih antara pemasangannya, dia benar-benar full PNP. Jadi tanpa ada soket kabel yang dia choice gitu loh. Jadi benar-benar 100% PNP. Soket to soket dia. Wah, keras banget ini. Soknya keras banget. Jadi benar-benar PNP, soket to soket. Nah, cuma harganya lumayan itu, hampir 1,8 kalau full set gitu kan. Dan itu bisa dipasang sendiri sebenarnya. Termasuk ini saya juga pasang sendiri ya. Saya beli online, terus saya pasang sendiri gitu. Nah, permasalahannya kalau saya ngambil itu kan udah oke tuh, dia pakai Duromoto X1 ya. Pakai itu lah masalahnya ini dari kemarin saya tanya, ini kalau saya pesan lampunya aja, pesan lampunya dan relay serta saklarnya bisa enggak gitu. Berikut nanti karena saya sudah punya
saklar yang dari Vixion ya, saklar dari Vixion ini sama dari Lexi ini sudah terpasang gitu loh. Nah ini bisa nggak gitu lah. Nah cuma di Shopee-nya itu tidak tertulis gitu loh, tidak ada paket itu. Adanya paket cuma lengkapnya aja, sudah termasuk gabung sama ini. Nah kalau saya lihat di YouTube-nya ternyata ada perubahan gitu loh. Ada perubahan setting saklar bawaan sana dengan saklar yang misalkan saya beli terpisah gitu. Nah ini jadi problem kan. Problemnya apa? Ya itu tadi. Nanti kalau saya beli pakai itu, akhirnya saklar ini saya nganggur ini. Otomatis nganggur. Tidak bisa kepake gitu. Ya bisa aja dijual ya, cuman siapa yang mau beli ya? Nah gitu. Yaudah akhirnya masih saya pikir lah, mungkin ya alternatif terakhirnya ya pakai itu. Otomatis saya harus beli, harganya juga lumayan 1.800.000 ya. Mahal banget. Jadi untuk lampunya kan gitu harganya sebenarnya tidak ada nyampe 600.000. Kalau udah salah di situ dihargain lumayan, soketnya, relaynya segala macam. Tapi beberapa reviewnya sih bagus, dia pemasangannya, dia berikut relaynya dan segala macam itu oke gitu loh. Begitu guys, ini sektor dari perlampuan yang kepingin saya upgrade ke depannya. Pegel juga ya, lama nggak bawa motor pendek kayak gini. Dengan saya tinggi badan 180, pakai motor ini agak sedikit nekuk. Terus apalagi yang belum, oh ya, untuk hand grip ini saya sudah ganti. Ini pakai Domino warna hitam, dari Domino saya ganti. Keras juga sih Domino. Ya ini sebagai, karena kemarin sebenarnya pengen sekaligus dua hal. Aduh, saya harusnya lewat sini tadi ya. Haus juga ini, ngoceh sampai ngoceh. Domino. Sektor udah banyak sih sebenarnya dirubah. Dan ini nanti motor di Pemalang mau saya dekal. Saya udah desain, sudah dibuat, kemungkinan hari ini nyampe gitu kan. Nanti sampai rumah sore saya langsung pasang dekalnya. Semoga bisa nyampe ya waktunya dan terlihat. Setelah itu nanti rencananya sehabis di dekal mau saya pernis. Ada beberapa alternatif pernisnya nih. Ada 3. Saya pingin ada 3 hal yang pengen saya pakai sebenarnya, tapi masih bingung. 1 ada dari Diton ya, pernis dari Diton. 2 Sapporo, ketiga Samurai. Tapi ada beberapa review yang menyampaikan itu kalau bisa pakai Diton aja, itu lebih bagus pernisnya gitu.
dari pakai Sapporo. Ada juga yang menyampaikan dari Sapporo juga lebih bagus. Ya sama semuanya menyampaikan bagus-bagus karena mereka rata-rata ada yang pakai ini, pakai itu, pakai ini ya. Mereka lebih memunculkan sisi itunya ya. Jadinya ya udah, saya masih bingung. Tapi ada kemungkinan ya mungkin antara dua alternatif ya. Pakai Sapporo atau pakai Diton gitu. Terus sektor keduanya ini nanti mau saya lakukan cat body pernis hitam rencananya. Itu nanti kalau itu saya pakai dari Diton aja. Pakai dari Diton termasuk nanti mau di bagian sektor knalpot ya. Ini knalpotnya nanti mau saya cat pakai Diton yang tahan panas 600 derajat. Wih, Merapi guys. Merapi. Rencananya gitu. Semoga lah. Jadi bagus lagi. Jadi ini nanti hasil reviewnya akan saya tampilkan di YouTube ya. Siko Garage, mau nanti dibantu teman-teman subscribe-nya ya, reviewnya, terus komen-komennya. Tahu udah mendekati Boyolali ya. Ini masih di jalur Jatinong Boyolali. Oke. Sampai detik ini masih aman. Tarikan juga masih oke. Untuk cornering masih enak karena sudah nggak geol-geol lagi ya. Cuman permasalahannya ini motor jadi keras banget shocknya gitu. Baik shock belakang atau shock depan. Nah ini apa namanya? Ke depan mau saya ganti shock belakang ini. Rencana mau pakai miliknya S-Max Connected ya, originalnya. Pengen ganti itu. Dan yang depan masih bingung nih mau pakai apa. Pakai TC apa? RCB apa RPD atau TKC. Ini masih bingung lah. Karena keras banget asli yakin. Nggak enak. Apa bannya juga terlalu keras apa ya? Saya ini lari di angka 70 masih aman ya. Walau mesin kayaknya sih getarannya lumayan ini. Mohon maaf karena ini motor jadul. Kilometernya ini udah 63.000 nih. Hampir 64.000 nih kalau udah salah ini. BBM-nya ini juga campur-campur. Kadang pakai Pertalite, kadang pakai Pertamax, kadang pakai turbo. Campur-campur gitu. Sampai sebenarnya sih kalau pakai turbo jangan lah, karena ini kaitannya ininya kan dia enggak apalah istilahnya saya lupa ini. Kalau pakai turbo konsumsinya terlalu tinggi lah, mesin terlalu panas kasihan. Minimal Pertamax lah. Dan ini tadi saya pengisian full Pertamax hampir 50.000. 50.000 lebih dikit ya kalau udah salah tadi. Semoga tidak tidak boros banget ya. Anda tahu nanti apa pengisian kembalinya itu di wilayah mana.
respon untuk naiknya kurang ya. Finbelnya ini sudah jalan di 13.200 sekian lah. Ini untuk finbelnya. Kemungkinan nanti di kilometer 20.000 mau saya ganti untuk finbel. Dan sampai sini punggung saya sudah merasakan tidak enak sekali. Motor kecil, tarikannya berat. Ya. Di samping itu juga bawa tas yang agak sedikit berat di bagian belakang. Kita udah nyampe di Boyolali nih, sedulur. Kalau motor kecil tuh enak itu kalau untuk nyelap-nyelip. Cuma tenaganya aja yang kurang. Saya biasa pakai motor adventure. Kenceng ya. Sudah lari 83 ini sudah agak sedikit ngeden-ngeden motornya. Tuh, jadi tarikan bawahnya dia nggak naik, ya loss gitu loh, tarikan bawahnya. Orang begitu ke top speednya. Top speednya kurang les, harusnya bisa kencang itu enaknya. Cuma ya ini tadi kalau untuk geol-geol lebih enak ya. Ini udah mentok ini gasnya nih. Gasnya udah mentok dulur. Udah mentok di angka 780 nih. Bisa naik lagi nggak? Jadi responsifnya itu pelan-pelan karena ini juga naik ya jalurnya. Ini agak sedikit naik. Naik berbelok. Tapi untuk cornering kayak gini enak. Dia sudah nggak goyang-goyang lagi. Dan pengaruh setang hand gripnya saya ganti juga lumayan enak nah. Karena hand gripnya ini sedikit lebih panjang ya.
Pengeremannya juga udah lumayan bagus. Ayo guys, NMAX jadul enggak apa-apa, masih kuat lari 80. Kalem aja, yuk gas bro. 85 larinya udah mentok. Ayo, ini di turunan ini. 89 mesin udah mulai kenceng banget. Aduh. Untuk cornering sudah nggak goyang-goyang, engine mountingnya aman berarti. Wah, engine mountingnya aman berarti kalau kayak gini. PR-nya sebenarnya pengen di sektor CVT ya, pengen rubah, pengen ganti. Cuman di mana saya bingung, tidak ada referensi bengkel yang dekat, terutamanya dengan wilayah saya. Baik itu di Pemalang, tapi kita lihat kemampuannya. Ini lampunya oke, gas yuk. Ini naik. Bisa dilihat Merapi, sangat indah sekali. Oke guys. Mantap kan? PSHT. Nah, ini udah mentok 80 memang. Saya nggak bisa melakukan top speed lagi. Jangan mau kalah dengan NMAX yang baru. Masih top speed, masih bisa karena turunan ya, dibantu sama turunan. Gas, top. Wow. Wow. Yes. NMAX yang baru, lama pun nggak apa-apa. Udah 94. Mesin sudah goyang sekali. Wow. Tembus 100 turunan, karena turunan. Tancap lagi. Wow, ada truk, ada pick up.
saya masih berani. Kalau trek naik kayak gini tuh tenaganya benar-benar hilang. Tenaganya benar-benar hilang. Wah, udah mulai haus aku ini. Masa baru berapa kilo jalan udah mau berhenti. Kita ada di daerah Boyolali ya. Tempatnya daerah mana ini? Saya sering lewat sini, cuman nggak begitu hafal. Cepoko apa ya nih ikutnya? Ya ini turunan nih, yuk gas, yuk. Tambah gas, cus. Gas, 99 udah mentok. Ini kalau pakai S-Max gitu enak, atau pakai Vistron enak ini. Ini udah mentok segini. Kebesaran ban juga ya, karena bannya saya abses. Enaknya kayak gini kalau motor kecil, bisa geol-geol. Digeol. Let's go, man. Ayo tarik, man. Gas, yuk. Masa naik segini nggak bisa kenceng? Hanya di angka 85 aja. Aduh. Maklum lah, bang, motornya standar, belum diapa-apain. Jadi ya sudah bisa jalan aja lah, alhamdulillah. Pengeremannya juga lumayan oke. Wah, songnya keras banget. Guys.